Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Sira di channel Analogi Sira dan di segmen Siranologi. Oke, jadi sebenarnya untuk kali ini aku pengen bahas inner child. Itu masih ada kaitannya nih dengan self love dan video-video sebelumnya. Tapi apa sih sebenarnya hubungannya dan kenapa tentang inner child ini sangat-sangat penting? Singkatnya, inner child itu bisa jadi akar sih dari proses self love kita. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu tentang inner child. Atau mungkin udah pernah denger aja tapi belum benar-benar yakin apa sih itu inner child. Pasti banyak yang dari kita mikir gak penting sih kayaknya untuk tahu apa itu inner child. Padahal dengan tahu tentang inner child kita sendiri aja itu udah bisa jadi salah satu langkah untuk kita masuk ke dalam diri kita lagi dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan diri kita. Oke, kita mulai aja dari apa sih itu inner child. Nah, jadi sebenarnya gampangnya ya, inner child itu adalah aspek atau bagian anak-anak yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, maksudnya bagian anak-anak dalam diri kita itu apa? Seperti sisi bocahnya kita lah ya, mungkin gitu ya, yang bisa lebih mudah untuk dipahami. Aspeknya itu apa aja, itu bisa mencangkup seperti sikap kita, tindakan kita, pola pikir kita, memori kita, bahkan trauma kita pun bisa menjadi salah satu aspek inner child kita. Dan semua itu menjadi satu dan akhirnya menjadi bagian dalam diri kita juga. Itu sangat berpengaruh sama kehidupan kita, bahkan kehidupan yang sekarang ini. Kehidupan kita yang remaja, kehidupan kita yang dewasa, dan seluruh hidup kita juga. Jadi, karena inner child kita itu udah menjadi bagian dalam hidup kita nggak bisa menyingkirkan inner child kita gitu aja. Menolaknya apalagi? Misalnya kayak, kamu ada inner child kita yang kayak gini, ih kok gue gini banget sih, oh kok gini sih. Nggak bisa kayak gitu. Terus gimana inner child ini terbentuk? Jadi inner child ini terbentuknya itu dari pengalaman di masa lalu atau di masa anak-anak yang kita semua laluin. Jadi kan banyak nih, setiap orang pasti punya pengalaman masa kecilnya yang beda-beda kan. Misalnya kayak pola asuh yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Misalnya banyak kan anak-anak yang kalau sore itu main sama teman-temannya, tapi ada juga anak-anak yang sore itu di rumah aja ngobrol sama keluarganya atau hal-hal yang lain juga. Ada juga yang misalnya dia membantu orang tuanya. Pokoknya itu semua bisa ngebentuk kita memiliki karakter yang berbeda-beda saat kita dewasa sekarang ini pun. Oke, dan dari banyaknya karakter yang kita lihat di masa dewasa ini, ketika kita tarik ke belakang membahas tentang inner child-nya, jadi ada dua karakter inner child. Yang pertama itu inner child yang sehat, dan yang kedua itu inner child yang terluka. Inner child yang terluka itu maksudnya gimana? Biasanya inner child yang terluka itu terluka di batinnya. Mungkin mereka mengalami pengalaman yang pahit atau yang tidak mengenakan, dan proses pertumbuhan di masa kanak-kanaknya itu tidak sempurna. Ya emang gak ada yang sempurna sih, tapi mungkin lebih tepatnya not in proper way. Biar gampang, gimana kalau kita sebut inner child dalam diri kita ini bocil dalam diri kita aja ya, biar lebih udah diingat dan dipahami. Nah, ketika si bocil dalam diri kita ini terluka, itu bisa ngebuat kita menjadi orang dewasa yang kacau balau juga. Bisa jadi orang yang mudah marah, mudah ngamuk, mudah sedih, bahkan mudah takut dan berbagai macam emosi yang lainnya. Tapi gimana kalau kita udah terlanjur punya inner child yang terluka dan sekarang kita udah dewasa? Kan kita nggak bisa kembali ke masa lalu untuk
Oke, sebenarnya meskipun kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu, tapi kita bisa melakukan beberapa cara untuk membantu inner child atau si bocil dalam diri kita itu untuk sembuh dari lukanya. Dan itu mungkin akan ada di video yang selanjutnya lagi nanti. Sebelum kita loncat ke sana, ke penyelesaian masalah inner child-nya kita, seenggaknya kita perlu tahu dulu nih, gimana si inner child ini atau si bocil yang terluka dalam diri kita ini bisa mempengaruhi kita atau sikap kita dan tindakan kita sebagainya itu di masa dewasa. Jadi ketika si bocil atau inner child kita mengalami luka di sepanjang perkembangannya saat masa anak-anak dan luka itu terus terjadi berulang kali dan bahkan sampai benar-benar kuat banget emosinya, itu yang ngebuat kita memiliki pola yang sama yang kita pegang dan kita bawa sampai kita terapkan ke masa dewasa. Maksudnya gimana? Contoh, ada anak yang waktu kecil sering banget melihat pertikaian antara kedua orang tuanya dan melihat kekerasan, entah itu kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik di antara kedua orang tuanya yang terjadi sangat sering semasa hidupnya, semasa dia kecil. Nah, waktu kecil itu kan yang dia rasakan ketakutan, sedih, dan marah mungkin, dan berbagai macam emosi yang lainnya. Dan emosi-emosi yang gak terurai ini semua akhirnya bisa membawa dia memiliki trauma, entah itu trauma akan pernikahan, hubungan, rumah tangga, dan sebagainya, macam-macam. Itu tergantung dengan respon orangnya masing-masing lagi. Nah, terus karakter yang bisa dibawa itu bisa jadi misalnya kalau anaknya itu cewek bisa menjadi orang yang sangat mudah sedih atau orang yang sangat mudah merasa takut. Terus kalau misalnya anaknya ini cowok, ketika si cowok ini bertumbuh bisa jadi si cowok ini menjadi orang yang sangat mudah marah misalnya dan mudah melakukan kekerasan verbal ataupun fisik kepada orang lain atau kepada dirinya sendiri juga mungkin. Dan balik lagi, itu semua kembali ke orangnya masing-masing. Terus misalnya ada contoh lain, misal ada anak yang waktu kecilnya selalu dicap sebagai beban keluarga, dan ketika anak ini bertumbuh dia akan selalu ngerasa dia itu nggak berguna, dia itu nggak berharga, dan bahkan dia bakal ngerasa kalau misalnya dia berjuang atau berusaha sekeras apapun itu semua akan sia-sia aja, karena gimana pun dia udah jadi beban. Itu yang akan ada di mindset anak itu. Bisa jadi ada juga misalnya anak yang semasa kecil gak pernah didampingi oleh orang tuanya, entah itu kedua orang tuanya selalu sibuk atau punya urusan masing-masing, atau hal-hal yang lain yang membuat si anak ini bakal ngerasa kurang perhatian dari orang tuanya. Dan ketika anak ini dewasa, dia bisa aja menjadi orang yang suka cari perhatian kesana kemari, atau justru menjadi orang yang sangat cuek dengan yang lain. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pengalaman inner child atau pengalaman masa anak-anak yang nggak bisa aku sebutin satu-satu di sini, yang mana itu bisa sangat berpengaruh dan membentuk karakter dan emosional yang berbeda-beda lagi. Dan itu pun karakternya bisa banyak lagi. Nah, ini yang agak sulitnya, yang nggak bisa kita pukul rata semuanya. Satu pengalaman aja itu bisa membentuk banyak lagi variabel atau responnya. Nah, tapi di sini yang mau aku tekankan banget tuh, apapun inner child yang kita miliki, apapun karakter kita saat dewasa ini yang kita miliki, dan apapun pengalaman yang udah terjadi di masa lalu kita, itu semua balik lagi ke kita. Kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan atas hidup kita.
Meskipun di masa dewasa misalnya kita punya trauma yang terpicu oleh kejadian yang ada di depan mata kita di saat kita lagi dewasa ini, itu bisa aja karena inner child kita masih terluka, ada bagian yang ke-trigger atau kayak kepancing gitu, yang mana yang sebenarnya itu bisa jadi tanda bahwa bocil di dalam diri kita itu belum merasa aman dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Dan lagi, yang pastinya itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain untuk menyelesaikan trauma kita sendiri. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian yang sama yang terulang lagi dan respon kita masih selalu sama dan bahkan hasil akhirnya juga tetap sama, itu perlu kita amatin lagi polanya. Jangan-jangan dalam diri kita itu masih ada yang belum kita beresin. Nah, gimana beresinnya? Oke, nanti itu ada di video selanjutnya yang mungkin juga ngebahas tentang healing. Dan aku juga pengen ngelurusin tentang masalah healing. Karena akhir-akhir ini malah banyak yang salah persepsi tentang healing, yang mana ngebuat orang berpikir seakan-akan healing itu sekali lakuin udah selesai. Healing bahkan kadang-kadang disamakan dengan refreshing, padahal nggak kayak gitu. Healing juga ada prosesnya. Jadi ya aku harap teman-teman yang di sini semua nggak terkecoh atau misunderstanding lagi tentang healing itu seperti apa, dan benar-benar bisa implement healing yang sesungguhnya yang bisa ngebantu diri kita itu berproses dan lebih baik ke arah yang lebih sehat secara mental dan keseluruhan. Oke, jadi segitu dulu aja dan semoga videonya bermanfaat dan see you. Selamat berproses.